Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Khairul Syafril Umam. Di sini saya akan mencoba memaparkan tentang desain penelitian. Ini saya membagi 4 subbab. Yang pertama yaitu definisi dari desain penelitian, terus perbedaan metodologi penelitian dan metode penelitian, terus tipe-tipe desain penelitian, dan macam-macam desain penelitian. Itu definisi desain penelitian. Ada 3 definisi di sini. Yang pertama yaitu definisi secara luas, yaitu sebuah proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian, yang mencakup semua komponen penelitian, mulai dari ditemukannya ide hingga tahap akhir dari penelitian tersebut. Yang selanjutnya yaitu pengertian secara sempit, adalah penggambaran secara jelas tentang hubungan antara variabel, pengumpulan data, dan analisis data, sehingga dengan desain yang baik, peneliti maupun orang lain yang berkepentingan dalam penelitian itu mempunyai gambaran tentang bagaimana keterkaitan antar variabel dan bagaimana mengukurnya. Yang selanjutnya yaitu pengertian secara umum, adalah pedoman atau prosedur yang digunakan dalam perencanaan penelitian yang berisi panduan untuk melakukan penelitian yang menghasilkan model atau hasil penelitian. Secara umum, maksudnya dari 3 definisi ini itu dapat ditarik kesimpulan, dapat ditarik benang merah bahwasanya definisi penelitian merupakan pedoman atau prosedur yang diperlukan sebagai panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian, meliputi variabel, pengumpulan data, analisis data, sehingga penelitian ini ataupun orang yang meneliti dan juga orang yang memiliki kepentingan dalam penelitian itu memiliki gambaran tentang mau dikemanakankah penelitian ini. Jadi desain penelitian itu sangat penting untuk mengetahui mau dibawa kemana atau mau gambarannya seperti apa penelitian yang akan dilakukan. Oke, next selanjutnya yaitu perbedaan metode penelitian dan metodologi penelitian. Yang pertama yaitu pengertian metodologi penelitian, merupakan langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian dan melakukan analisis kritikal dari metode penelitian. Metodologi penelitian bisa berupa hasil dari kerangka konseptual dan asumsi yang digunakan dalam penelitian, dan bisa juga merupakan elaborasi dari berbagai hasil penelitian. Dan metode penelitian merupakan bagian dari metodologi yang berupa metode, teknik, prosedur, dan berbagai macam alat dengan tahap-tahap tertentu dalam suatu penelitian. Metode penelitian biasa disebut juga dengan desain penelitian. Jadi, metodologi di sini merupakan ilmunya dari metode penelitian. Metode penelitian merupakan bagian dari metodologi. Perbedaannya yang mencolok, metodologi ini bersifat prosedural, bersifat cara melakukan. Kalau metode itu bersifat implementatif, yaitu langsung ke praktek. Terus metodologi ini bersifat normatif, yaitu caranya itu udah tertera, sedangkan metode ini bersifat praktis, langsung praktek ke lapangan penelitiannya. Terus selanjutnya yaitu tipe-tipe desain penelitian. Yang pertama, historical research, atau juga bisa disebut riset historical. Riset historical dilakukan dengan membaca buku-buku dan literatur serta mengikuti pola dari literatur maupun buku yang kita baca. Penelitian ini memerlukan histori atau sejarah awal pertama terbentuknya topik yang ingin kita cari.
Pada umumnya, histori atau sejarah tersebut tidak terekam, sifatnya tidak autentik. Jadi dalam tipe historical research ini biasa digunakan untuk para peneliti yang ingin meneliti sejarah. Biasanya mereka itu pertama mengkaji dengan membaca buku atau literatur-literatur yang tertulis. Yang selanjutnya yaitu tipe survey research, yaitu penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Jadi dalam survei research ini alat yang digunakan adalah kuesioner, yaitu penelitian ini bersifat kuantitatif. Maksudnya itu dalam penelitian ini tuh meneliti banyak individu, kemudian individu tersebut itu dicari titik tengah. Rata-rata itu bagaimana? Seperti itu. Dan survei research ini itu ya juga pernah dipraktekkan oleh Imam Syafi'i ketika beliau tersebut meneliti bagaimanakah rata-rata head pada perempuan. Beliau itu menanyai ini, menanyai itu, tapi kan kalau zaman dahulu kan nggak ada ya namanya kuesioner. Jadi langsung tanya ke orangnya. Dan kalau zaman sekarang itu dengan mengisi kuesioner. Selanjutnya yaitu ethnographic research. Penelitian yang memfokuskan diri pada budaya dari sekelompok orang. Umumnya, penelitian etnografi meneliti tentang budaya secara umum. Penelitian ini lebih terfokus pada organisasi yang mendefinisikan group of people. Dalam tipe ethnographic research, ini lebih terfokus pada budaya dari sekelompok orang. Ketika seseorang ingin meneliti sebuah budaya dari kelompok tertentu, maka mereka menggunakan ethnographic research. Yang selanjutnya yaitu casual comparative research. Disebut juga dengan penelitian sebab akibat. Merupakan salah satu ide berpikir ilmiah untuk menyusun suatu riset metodologi. Yang selanjutnya yaitu riset eksperimental. Riset eksperimental juga biasanya bisa disebut riset eksperimental itu dapat diketahui atau dapat dilakukan dengan cara kita itu mengambil dua subjek atau dua kelompok, di mana satu kelompok itu diberi sebuah perlakuan secara khusus dan pada kelompok yang lain itu tidak diberi perlakuan secara khusus. Nanti kedua kelompok ini akan dihadapkan pada suatu masalah, pada suatu pokok kondisi tertentu. Dan di situ kita bisa melihat bagaimanakah respon dari kelompok yang diberi sebuah perlakuan dan tidak. Yang selanjutnya yaitu correlation research. Penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan antara dua variabel. Korelasi tidak menjamin adanya causality, tetapi causality menjamin adanya korelasi. Yang selanjutnya yaitu action research. Action research merupakan penelitian yang berfokus pada tindakan sosial. Dalam tipe action research, ini mereka yang langsung turun ke lapangan, ke sosial. Oke, selanjutnya yaitu macam-macam desain penelitian. Yang pertama, studi course seksional adalah suatu penelitian untuk mempelajari dinamika korelasi antara faktor-faktor risiko dengan efek, dan dilakukan dengan cara pendekatan observasi atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat. Jadi dalam studi cross-seksional ini
pendekatan observasi dan pengumpulan datanya itu dilakukan pada saat penelitian tersebut. Dan selanjutnya yaitu studi case control adalah suatu penelitian analitik yang menyangkut bagaimana faktor risiko dipelajari dengan menggunakan pendekatan retrospektif. Dengan kata lain, efek atau penyakit atau akibat itu diidentifikasikan pada saat hari H, sedangkan faktor risiko itu diidentifikasikan pada waktu yang lalu. Ibaratnya ketika kita ingin melakukan sebuah penelitian, itu kita udah memikirkan resiko-resikonya dahulu. Kemudian pada hari H, kita akan mengetahui apa efek dari kegiatan atau penelitian yang kita lakukan. Oke, selanjutnya yaitu studi cohort adalah penelitian observasional analitik yang didasarkan pada pengamatan sekelompok penduduk tertentu dalam waktu tertentu. Jadi dalam studi cohort ini dilakukan pada waktu tertentu dan juga pada kelompok tertentu gitu. Yang selanjutnya yaitu research eksperimental. Riset eksperimental merupakan research or for the cause of the behavior determined. Riset eksperimental itu desainnya seperti tadi pada contoh pada contoh bentuk-bentuk desain penelitian yang pada slide sebelumnya yang sudah saya jelaskan tadi. Yang selanjutnya yaitu kuasi eksperimental. Pada penelitian eksperimental murni, kelompok subjek penelitian itu ditentukan secara acak, sehingga diperoleh kesetaraan antara kelompok yang berada dalam rata-rata fluktuasi acak. Ya, mungkin sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.